Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Alfiah dengan NIM 222210118 akan menjelaskan materi mengenai Activity Based Costing atau sering disingkat dengan ABC untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan dalam video ini ada 6 poin. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari ABC. ABC merupakan metode mengalokasikan biaya overhead atas suatu produk berdasarkan aktivitas. Tentunya aktivitas yang signifikan terhadap pembuatan produk. Atau ABC merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Pada intinya, menurut ABC, semua aktivitas itu memerlukan biaya. Selanjutnya, ke istilah penting dalam perhitungan biaya. Yang pertama itu ada aktivitas. Aktivitas itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan. Contohnya, memindahkan barang dari lokasi A ke lokasi B. Itu memerlukan biaya. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya merupakan unsur ekonomis yang dibutuhkan dalam aktivitas. Contohnya gaji. Jadi gini, saat memindahkan barang dari lokasi A ke lokasi B, itu memerlukan sumber daya atau memerlukan pekerja. Maka dibutuhkan biaya untuk membayar sumber daya atau pekerja tersebut. Yang ketiga yaitu ada penggerak biaya, merupakan faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Selanjutnya penggerak biaya konsumsi sumber daya, yaitu ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi. Contohnya nih, jumlah jenis barang dalam pesanan pembelian atau penjualan. Dan yang terakhir itu ada penggerak biaya konsumsi aktivitas, yaitu mengukur jumlah aktivitas yang dilakukan suatu objek biaya tersebut. Contohnya, jumlah jam mesin dalam produksi barang X. Seperti itu. Selanjutnya, ke sistem perhitungan ABC. Nah, teman-teman, jadi sistem perhitungan ABC itu terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu membebankan biaya sumber daya seperti BOP ke pusat biaya aktivitas dengan penggerak biaya konsumsi sumber daya yang tepat. Yang kedua, tahap kedua yaitu membebankan biaya dari aktivitas ke objek biaya dengan menggunakan penggerak biaya konsumsi sumber daya yang tepat juga. Jadi langkah-langkahnya kayak gini. Pertama, menghitung biaya sumber daya dan aktivitas, lalu membebankan biaya sumber daya tersebut ke aktivitas, dan yang terakhir membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Manfaat yang pertama yaitu pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Kenapa? Karena ABC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada keputusan strategik yang lebih baik tentang penentuan harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. Manfaat yang kedua yaitu keputusan dan kendali yang lebih baik. ABC menyajikan pengukuran yang lebih baik tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas. Hal ini dapat membantu manajemen untuk meningkatkan product value dan proses value dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek-proyek peningkatan value. Dan manfaat yang terakhir yaitu sistem ABC ini memberikan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas sehingga memudahkan manajer untuk mengambil keputusan bisnis. Lalu ada keterbatasan dalam menggunakan sistem ABC ini. Yang pertama, alokasi. Beberapa biaya mungkin membutuhkan alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran, sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Contoh, beberapa biaya untuk mempertahankan fasilitas seperti aktivitas membersihkan pabrik, pengelolaan proses produksi, dan lain sebagainya. Lanjut ke poin yang kedua yaitu mengabaikan biaya. Nah, dalam hal ini tuh ada beberapa biaya yang dialokasikan dari produk tertentu, diabaikan dari analisis. Aktivitas yang sering diabaikan ini biasanya adalah pemasaran, iklan, riset dan pengembangan, rekayasa produk, dan klaim garansi. Yang terakhir yaitu
pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Jadi, sistem ABC ini sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Selain itu juga memerlukan waktu yang banyak, seperti sebagian besar sistem akuntansi dan manajemen yang inovatif, biasanya waktu lebih dari 1 tahun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ABC yang sukses. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa perbedaan antara sistem ABC dan sistem tradisional. Jadi sistem ABC ini menggunakan dasar yang berbeda-beda untuk menentukan BOP-nya dan mengalokasikan BOP berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan sistem tradisional hanya menggunakan satu dasar dalam menentukan BOP dan tidak mengalokasikan BOP berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Oke, mari kita langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan soal ABC. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar ini, ada sebuah soal dari PT KFC. Kita disuruh atau kita diminta untuk menentukan biaya overhead pabriknya. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. PT KFC membuat 2 jenis produk yang diberi kode KF dan FC. Taksiran biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Dalam tabel ini terdapat keterangan-keterangan proses produk KF dan FC. Selanjutnya ada tabel lagi, ini merupakan biaya overhead menurut kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas atau cost driver activity pada periode tersebut. Pemicu biaya aktivitas ini merupakan sebuah kunci untuk membantu kita menentukan biaya overhead pabriknya. Nah, setelah itu untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mencari dulu biaya bahan baku langsungnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman bisa mengalihkan kebutuhan bahan per unit produk dengan harga bahan langsung per kilo per kategori produk ya. Jadi untuk kode F 2 kilo dikali 20.000, maka hasilnya adalah 40.000. Dan FC 1 kilo dikali 10.000, maka hasilnya 10.000. Jadi biaya bahan baku langsung untuk kode KF adalah 40.000, sedangkan untuk FC adalah 10.000. Seperti itu. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung. Teman-teman bisa mengalihkan antara jam tenaga kerja langsung per unit produk dengan upah tenaga kerja langsung per jam. Maka untuk kode KF 4 jam dikali 5.000 sama dengan 20.000, dan untuk FC 2 jam dikali 5.000 sama dengan 10.000. Selanjutnya kita menentukan biaya overhead pabrik. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman. Jadi kelompok aktivitasnya itu dicari tarif persatuannya. Caranya dengan melihat biaya aktivitas dan pemicu biaya aktivitasnya. Contohnya seperti ini. Untuk tenaga listrik, itu biaya aktivitasnya 40 juta dan pemicu biaya aktivitasnya 80.000 JKL. Maka untuk tarif persatuan tenaga listrik adalah 40 juta dibagi 80.000. Hasilnya 500 per JKL. Seperti itu. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk kelompok aktivitas yang lainnya. Seperti itu ya. Setelah teman-teman mencari tarif persatuan masing-masing kelompok aktivitas, teman-teman bisa mencari alokasi biaya per produknya dengan cara melihat pemicu biaya aktivitasnya. Kelompok aktivitas tenaga listrik, tarif persatuannya tadi 500 per JKL. Berarti pemicu biaya aktivitasnya itu JKL. Nah, kalian bisa lihat di tabel sebelumnya bahwa jam kerja langsung untuk kode KF itu adalah 4 jam, tinggal teman-teman kali dengan tarif persatuannya, berarti 4 jam dikali 500 JKL, hasilnya 2000. Sedangkan untuk FC itu 2 jam, berarti 2 dikali 500 sama dengan 1000. Kelompok aktivitas yang lain juga sama, kalian tinggal melihat pemicu biaya aktivitasnya. Untuk pemeliharaan, berarti kalian melihat jam kerja mesin, maka tarif persatuan pemeliharaan dikali dengan jam kerja mesin kode produknya, sesuai kode produk. Seperti itu untuk jam kerja mesin KF, untuk FC seperti itu. Untuk inspeksi, karena sudah per unit, maka tidak usah dikali lagi, tinggal dimasukin saja sesuai kode produknya 1000 seperti itu, lalu dijumlahkan. Maka untuk
Alokasi biaya per produk dari kode KF itu 7.400, sedangkan untuk FC yaitu 6.300. Lanjut, menentukan besar biaya produksi per unit produk menggunakan metode biaya ABC ini, yaitu dengan cara menambahkan semuanya, mulai dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overheadnya. Untuk KF, besar biaya produksi per unit adalah 67.400, sedangkan untuk FC 26.300. Itu merupakan cara menentukan biaya overhead pabrik menggunakan metode ABC ini. Selesai sudah materi yang saya sampaikan, semoga bisa membantu kalian dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.